dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Aceh, izin bertanya, Buya. Bagaimana Buya menanggapi fenomena dakwah dengan mencaci maki, melaknat, merendahkan orang lain? Bahkan ada pula lafal azan diganti lafal jihad. Mohon maaf Buya, bagaimana hukumnya metode dakwah seperti itu? Dan apa hukum syariatnya? Serta bagaimana cara kami, para murid bersikap ketika menjumpai dakwah yang caci maki, laknat, dan lain-lain Buya. Syukran katsiran Buya atas jawabannya. Bismillah. Jadi kita itu pandanglah Islam itu adalah sesuatu yang sangat indah dan selalu baik. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Maka kalau kita punya dasar pandangan semacam ini, maka mudah kita untuk menilai sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Bahkan di dalam peperangan itu sendiri pun Islam indah. Islam mengadakan perang bukan karena di dalam Islam itu mengajarkan berperang untuk memulai, tidak. Peperangan yang ada di dalam Islam itu adalah untuk membela. Sebab kita manusia berakal dan punya sesuatu yang harus kita jaga, diri, keluarga. Binatang saja kalau dilawan, kalau disakiti, membela dia. Bagaimana manusia? Maka membela itu adalah biasa. Yang enggak boleh adalah memulai dengan kejahatan. Dan Islam tidak ada pemulai dengan kejahatan. Maka apa yang selama ini diisukan, disebarkan oleh orang di luar Islam, bahwasanya Islam disebarkan dengan pedang dan sebagainya, enggak ada itu. Islam tidak memulai. Kalau ada pelaku-pelaku perjuangan yang keluar dari jalur ini, maka itu kesalahan dia, bukan kesalahan Islam. Islam ada rambu-rambu yang jelas. Ini secara umum Islam. Kemudian ada kelompok-kelompok yang mengajarkan kebaikan. Atau bahkan mungkin mengajak untuk bisa berdakwah, berjuang dan sebagainya. Nah kelompok ini pun sama. Kelompok ini adalah sifatnya lebih besar daripada individu orang per orang. Kelompok A. Anggap saja dakwah al-bahjah atau yang lainnya. Tapi semuanya ini adalah ingin bagaimana membawa Islam kepada umat yang lebih luas lagi. Maka kelompok-kelompok ini juga berbeda-beda seperti manusia-manusianya berbeda-beda. Karena di dalam kelompok ada manusianya. Ada yang ternyata ada di cara berpikirnya adalah salah. Maka muncullah orang mengatasnamakan Islam salah. Islam teror. Padahal dalam Islam enggak ada teror. Islam membantai. Enggak ada Islam membantai. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah itu. Kok ada perang Islam? Perang Islam untuk membela diri, bukan memulai. Kalau ada sebuah negeri nggak mau masuk Islam, tapi dia nggak mengganggu kita, ya nggak diapa-apain kok, aman kok. Dan itu dilakukan Nabi, oleh sahabat Nabi dan seterusnya. Bahkan penakluk-penakluk yang luar biasa seperti Muhammad Al-Fatih dan yang lain, Salahuddin Al-Ayyubi, melindungi orang-orang non-Muslim yang di bawah naungannya. Justru diperhatikan secara khusus. Jangan sampai ada di antara umat Islam yang berlebihan, lalu menghantam mereka. Dilarang kok. Begitulah. Sayyidina Umar pun berwasiat dengan wasiat yang banyak. Jangan lakukan begini, jangan lakukan begini, jangan lakukan begini kepada orang non-Muslim. Itu kan ada dalam Islam. Jadi ini termasuk diantaranya kita dengar ada sekelompok ulama yang menyeru kepada dakwah, berjuang, menegakkan kebenaran dan sebagainya. Di bawahnya itu juga orang-orang yang banyak. Nah, muncullah misalnya seruan jihad. Apa seruan adzan? Hayya 'alal jihad. Secara fikih, secara hukum enggak ada itu. Kalau orang ngomong hayya 'alal jihad ya boleh-boleh saja di mana jihad, Bu? Di Palestina atau di mana ya boleh-boleh saja ngomong begitu. Sementara kalau misal lingkungan pondok teriak 'alal jihad, oh kamu gila sakit ini di pondok 'alal jihad. Jihad ke apa? Jihad di mana? Jadi ada waktu untuk mengucapkan itu, tapi kalau adzan diganti jelas enggak dibenarkan oleh siapapun. Nah, karena itu berarti itu kan masalahnya masalah enggak bukan ilmu itu. Kalau bukan ilmu kan tidak keluar dari orang alim. Kalau tidak keluar dari orang alim jangan terlalu pusing lalu menisbatkan itu pada orang alim. Ini diperlaku orang-orang yang enggak mengerti.
kelompok orang nggak mengerti, tiba-tiba azan, kalau memang betul ada, terlalu semangat, hayya 'alal jihad. Ya sudah, ini adalah perilaku yang salah. Di negeri aman, di negeri kita ada seru jihad semacam itu tidak dibenarkan. Kemudian cara menilainya selanjutnya adalah mungkin dia itu karena memang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti adalah kelas orang yang anggap saja bodoh, tidak mengerti sudah. Dinasihati, difahamkan. Kemudian ternyata dia ikut kelompok yang selama ini menegakkan kebenaran. Ya jangan dinisbatkan, wong ini urusan orang per orang. Yang jadi masalah itu kita kadang langsung, wah ini kelompok, anggap saja deh, kita tidak menyebut ormas manapun. Anggap saja ada kelompok Al-Bahjah yang begitu, lalu langsung dinisbatkan Al-Bahjah. Ya salah dong, tidak ada urusannya dengan kita kok. Maksud kami adalah, dari siapapun aparat dan yang lainnya, kalau menemukan orang semacam itu, jangan langsung ditempelkan, oh ini kelompok itu kesalahan. Ini adalah ijtihadnya orang-orang yang tidak ahli ijtihad. Ini usaha orang-orang yang tidak mengerti lalu membuat kayak begitu. Jangan disebutkan, loh itu kan anak buahmu. Biarpun anak buah saya, kan tidak saya izinkan, saya tidak ngajarkan begitu. Lalu bagaimana? Ya saya jewer. Kalau pemerintah punya undang-undang hukum, ya dihukum saja, selesai. Tapi yang jadi masalah kadang dihubung-hubungkan dengan pejuang-pejuang yang besar, yang serius, menegakkan kebenaran. Nah ini adalah berarti kita sudah punya kebencian dengan orang yang menegakkan kebenaran. Ada kesalahan di sini langsung disebutkan begitu. Tidak beda yang demikian itu dengan orang yang pakai baju. Misalnya kita punya kumpulan pakai baju putih kemudian pakai sorban hijau. Ada tulisannya Al-Bahjah. Atau anggap saja baju polisi. Kalau tiba-tiba ada polisi atau orang pakai baju Al-Bahjah jejer berdua. Tiba-tiba ke sebuah masjid, ngebom masjid atau ngebom bis. Apakah bisa langsung disalahkan bahasanya Al-Bahjah atau polisi ngebom? Ya enggak dong, itu kan orang per orang. Yang jadi masalah adalah gara-gara ada orang begitu langsung dicari kelompoknya mana. Jangan dihubung-hubungkan dulu. Dan memang ada kelompok-kelompok yang mengajarkan ekstremisme juga ada. Akan tapi lihat, jangan serta-merta menghubung-hubungkan itu. Akan tapi perlu dicek secara. Tanyakan bahwasanya kelompok yang dia itu mengatakan sambung atau ikut melantar, apakah kelompok ini mengizinkan itu? Jadi kalau ini masalah ilmiah tidak masuk, jangan dinisbatkan kepada kelompok-kelompok besar. Wah ini ormas besar, ini kan anak buahmu. Enggak mengizinkan. Ini adalah secara hukum juga enggak benar kok. Ada hayya 'alal jihad. Mana? Jadi sudah jadi gampang aja, selesai. Mungkin dari pihak kepolisian tangkap, selesai dia. Yang jelas dari ormas manapun tidak mengajarkan begitu kok. Yang jadi masalah adalah karena permusuhan yang tersembunyi di hati kita langsung dihubungkan dengan ormas tertentu, lalu digunakan ini alasan untuk menyalahkan ormas tersebut. Ya nggak bisa. Maka orang ulama-ulama yang daerah harus cerdas hal demikian. Itu tidak akan yang salah kayak gitu. Kemudian adanya caci maki dan sebagainya. Mencaci dan mengolok itu jika pada tempatnya orang yang harus diolok, sebab dia tidak sadar dengan kekurangannya. Untuk dibenahi. Kalau orang faham dengan isyarat, ya dengan isyarat cukup. Akan tapi dengan isyarat nggak paham. Dengan kalimat yang jelas. Dengan kalimat yang jelas nggak paham, akhirnya perlu. Kamu itu kok dungu amat. Nah, ini tidak mencaci karena sudah melalui prosedur. Tapi dari awal kau dungu-dungu, ya mencaci saya. Jadi tolong nih kalimat. Sebenarnya kalimat yang dikatakan tadi, kalimat caci maki, cerca maca, itu di mana tempatnya? Kalau kita ceramah itu langsung wah caci maki ngolok. Wah nggak bener ceramah kok caci maki ngolok-ngolok. Ya nggak bener. Tapi kalau kalimat yang disebut sebagai caci maki itu di saat diarahkan ke tempat yang benar jadi benar. Misalnya ada orang dikasih petunjuk, dikasih kebaikan, dikasih pengarahan, nggak mau diingatkan, kamu ini kok susah banget. Apalagi dia pelanggarannya adalah pelanggaran diketahui oleh semua orang. Dia melakukan segala kejahatan, diingatkan. Kalau kita sampaikan, hai kaum muslimin, itu sudah saya ingatkan dengan baik-baik. Aku sudah datang kepada dengan baik-baik. Ini masya Allah dasar dia keras kepala, dasar dia nah ini bukan mencaci. Karena apa? Memang orangnya menuntut kita untuk ngomong begitu.
Tapi kalau enggak ada apa-apa, tiba-tiba mencaci maki, ya salah. Apalagi caci maki menjadi lekat dengan lesannya. Ini dai apa begitu, enggak sah. Cuman di saat kita mendengar orang, di saat orang itu mengucapkan kalimat caci, dilihat dulu dong. Kapan waktu dia mengucapkannya? Kapan dia mengucapkannya? Dan kepada siapa dia? Inilah jadi maksud kami adalah jangan mudah percaya juga dengan potongan-potongan video mungkin yang dinisbatkan kepada para ulama, ternyata di situ ada caci maki. Biasanya omongan ini ada rentetannya. Apa sih rentetannya? Satu. Yang kedua, dan memang seharusnya sebagai seorang ustadz waspada di dalam berbicara ini, jangan sampai di dalam kita berucap itu nanti dianggap oleh orang sebagai caci maki lalu menyakitkan orang, tambah jauh daripada hidayah. Artinya harus pandai memilih. Kalau terpaksa kita harus mengucapkan kalimat caci, terkutuk, dan sebagainya, maka memang sudah tepat kita. Dan ciri khas yang pertama adalah, kalau kita ingin marah kepada seseorang adalah bukan urusan pribadi. Adalah urusan agama. Itu ciri terpenting. Misalnya, kalau ada orang mencaci pribadi saya, bukan Nabi, kalau Nabi harus bela, jangan Nabi. Kalau pribadi saya, lalu saya, kok tidak tahan lalu mencaci, berarti saya ini mungkin ada unsur kesombongan. Tapi kalau agama diganggu, ya saya harus marah. Ini kadang-kadang kita ini keliran agama itu dinodai. Sebab menodai agama itu mencaci, tidak marah. Giliran organisasinya disentuh, wah bangkit. Dirinya marah. Lah ini nggak benar itu. Baik, intinya kita perlu berhati-hati dalam menilai, kemudian kita juga harus berhati-hati dalam kita beraksi. Jadi aksi kita akan dinilai, dan di saat kita menilai pun harus berhati-hati. Kalau kita dengan dua ini adalah selamat aman. Kita akan berbuat, kita pikirkan. Apakah sudah perlunya kita mengatakan kalimat kotor itu? Kalau sudah mendesak, iya. Tapi mendesaknya seperti apa aturannya? Apakah ada cara yang lain lagi? Bukankah kalau seandainya seumur hidup kita itu tidak mencaci Fir'aun pun nggak salah kok kita? Ya, jadi ini adalah. Cuman di saat ada orang mengatakan kalimat seperti itu, dasar Fir'aun, iblis. Loh, ntar dulu dia ngomong apa sih? Bisa saja mungkin terjadi dialog panjang dia seperti iblis perilakunya, kan dasar iblis. Ya bisa jadi begitu. Jadi ayo kita biar lega lah hati kita itu, jangan dikit-dikit permusuhan aja. Ada hayya 'alal jihad, kelompok ini dimusuhi. Ada ribut kita ini. Nah, kalau di dalam kita melakukan sebuah aktivitas atau aksi, hati-hati. Yang hati-hati saja masih kepleset kok. Namanya manusia kan makhluk khata wa nisyan. Bagaimana jika kita tidak hati-hati? Kemudian di saat menilai seseorang pun harus waspada, hati-hati. Tidak anaknya si fulan itu kalau salah langsung dinisbatkan bapaknya. Bukan seorang muslim melakukan kejahatan langsung dikatakan dasar Islam. Ya salah dong. Jadi kita tidak bijak dalam menilai, waspada. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Yang jelas tidak benar dong kalau tidak ada alasan apa-apa tiba-tiba ngomong nggak baik di mimbar, ya bukan juru dakwah yang sesungguhnya. Harus ada sebabnya kenapa harus mengucapkan kalimat tersebut. Mungkin untuk orang yang memang sudah tidak pernah bisa mendengar telinganya, sementara membahayakan orang lain, maka perlu disebut. Nah, tapi ini kaidah. Kalau ada orang mencaci diri saya, mengolok diri saya sendiri, nggak ada perlunya saya membelanya. Iya itu saya. Tapi murid-murid bisa saja mereka, bahkan sebuah keharusan. Ibarat begitu. Kalau guru saya diolok mungkin dengan penuh kesabaran, kebijakannya, dia diam. Tapi saya sebagai murid nggak bisa terima dong. Tapi kok idahnya jika diri kita yang dicaci dan diolok, hendaknya jangan deh gampang terpancing emosi. Kalau Imam Ghazali kan mengatakan begini, seandainya kamu dicaci dan diolok begitu, seandainya saya dibilang apa? Tinggal kata Imam Ghazali, kamu dengar saja omongan orang tersebut. Benar enggak kamu seperti itu? Enggak, saya enggak kayak begitu. Kalau sudah enggak kayak begitu, ngapain kamu marah? Alhamdulillah, saya enggak kayak seperti yang diomongkan. Tapi, oh benar-benar, saya kayak gitu. Lah sudah, kalau memang kamu benar kayak begitu, kenapa kamu marah? Oh memang kamu kayak begitu kok. Sederhana, nggak perlu kita langsung beri reaksi-reaksi negatif. Ya, tapi di saat saya diolok tentu ada yang marah.
Makanya maksud kami, jangan kita membiasakan juga mencaci seseorang, mengolok seseorang. Karena apa? Dia punya pecinta juga. Yang tidak mengerti judulnya apa kita olok dia. Jangan-jangan kita ingin menghantam dia, pengikutnya semuanya jadi benci kepada kita. Itu jadi masalah. Tapi kalau menjelaskan sebuah kebenaran, kemudian menjadikan seseorang itu ada kesan mencaci, lalu ada orang salah paham lain cerita. Cuman kadang teman dia mencaci, gara-gara saya ngomong begini, ini. Baik, intinya caci maki adalah tidak baik, tidak benar, dan akan diperkenankan adalah di saat memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Orangnya adalah memang orang yang layak untuk dan sah untuk dibikin dukun. Tentu ada ukuran syariatnya, bukan setiap jeplos mulutnya adalah caci maki. Dan kami sampaikan kepada ustadz yang mungkin semangat semacam itu. Kalau seandainya kalimat caci itu diganti dengan panjatan doa ataupun dengan harapan-harapan yang baik, niscaya akan semakin indah itu semuanya. Dan yang nggak paham pun juga akan paham dengan kalimat semacam itu. Tidak perlu kita dengan kalimat-kalimat kasar ya. Karena apa? Orang-orang kita sudah biasa dengan kalimat kasar. Yang sudah biasa dengan kalimat kasar, komentar jelek, kemudian kalau kita beri contoh, biarpun contoh kita benar, dia tidak mengambil sisi benarnya, dia akan mengambil sisi cacinya, maka dia akan menjadi pencaci maki. Maka himbauan kami adalah tetap dihindarkan itu semuanya. Tapi jangan Anda jika melihat ada ustadz tiba-tiba ada kalimat mencaci, jangan serta-merta Anda menilai dengan nilai negatif. Anda tidak tahu apa sebabnya. Tapi jika Anda ustadz, sebaiknya adalah dihindari dari kata-kata semacam itu. Karena apa? Yang mendengar Anda tidak semuanya orang yang paham tentang Anda. Dan yang orang Anda caci pun dia bukan orang sendiri. Dia punya istri, punya anak, bahkan punya kaum kadang-kadang. Sehingga jangan sampai kaumnya lari gara-gara Anda mencaci dia. Tapi kalau kita tidak perlu basa-basi berlebihan, menjilat enggak ada. Dalam Islam enggak ada menjilat. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah nasihat untuk diri dan semuanya. Sehingga nanti para ustadznya adalah Masya Allah. Kemudian yang menilai pun juga tidak buru-buru. Sehingga semuanya indah. Terbangunlah satu prasangka baik. Hidup kita akan indah. Wallahu a'lam.